Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahu fikum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah atas kalian. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak melihat kepada orang yang di bawah kita, mungkin andai kata dalam Islam ini boleh nikah 10 istri, mungkin 10 istri pun gak cukup. Demikian juga sebaliknya, ya kan? Tapi kalau kita melihat kepada orang yang di bawah kita, kita lihat di sana ada kawan kita, ada lelaki yang dia lebih tampan dari kita, lebih kaya dari kita, agamanya lebih bagus dari kita, hafalannya lebih banyak, lebih soleh, tetapi istrinya tidaklah lebih cantik dari istri kita, misalkan. Si istri hendaknya juga demikian. Melihat kepada wanita-wanita lain di sana, di mana ada wanita yang jauh lebih sempurna daripada dia, tetapi rupanya suaminya tidaklah lebih tampan, tidaklah lebih sempurna daripada suaminya. Demikian juga dalam urusan ekonomi misalkan. Ketika dia melihat dirinya miskin, sudah sekian lama menikah, kok masih suami kontraktor, kontrak terus rumahnya, belum punya rumah pribadi. Dia melihat kepada orang di bawahnya, ada orang sampai dari semenjak lahir sampai sampai saat ini tinggalnya masih di rumah gubuk, masih di bawah jembatan. Jangankan punya motor, sepeda pun belum punya. Ada di antara mereka puluhan tahun hidup, atas umur hidupnya nggak pernah mengkonsumsi daging kecuali ketika Idul Adha mendapatkan sedekah dari orang lain. Ada di antara mereka yang punya anak idiot, punya anak yang cacat. Dia alhamdulillah walaupun miskin anaknya sehat-sehat. Ada mungkin rumah tangga yang secara ekonomi mereka lebih kaya, tapi dari sisi nikmat dunia lainnya dia lebih sempurna. Mereka kaya tapi belum punya anak. Dia miskin tapi udah punya anak 10. Masya Allah, 10 anaknya, walaupun rumahnya masih kontrak. Penghasilan sedikit, anaknya 10. Walaupun penghasilan cuma 2 juta. Makan hanya dengan nasi putih. Ini kan lebih luar biasa daripada orang yang kaya raya, punya mobil mewah, rumah gedung, udah nikah 15 tahun belum punya anak misalkan. Demikian pula kalau dia diuji oleh Allah dengan punya anak, hendaknya dia melihat ke di bawah. Orang yang di bawahnya, ada orang jangankan anak, istri pun belum punya. Dia alhamdulillah walaupun belum punya anak udah punya istri, ya kan? Belum diberikan anak tapi udah diberikan hidayah sunnah, telah diberikan nikmat salat tahajud, nikmat salat berjamaah 5 waktu, nikmat majelis ilmu agama, nikmat lingkungan yang baik, nikmat baca Al-Quran. Idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya fanafisu fil akhirah. Kata sebagian ulama salaf, kalau kamu melihat ada orang yang berada di atasmu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Suaminya memang tampan, suaminya memang ganteng, suaminya memang humoris, suami dia memang lebih kaya dari suami saya, tetapi suami dia tidak sholat 5 waktu, suami saya sholat 5 waktu. Suami saya sholat 5 waktu berjamaah. Suami saya mengenal tauhid dan sunnah, bukan pelaku syirik dan bid'ah. Maka dia akan bersyukur kepada Allah atas nikmat suami yang tersebut. Demikian juga si istri, si suami. Memang istri dia lebih cantik, tapi istri dia belum memakai hijab syar'i. Istriku telah memakainya. Istri dia memang lebih cantik, tapi istri dia belum kenal sunnah. Istriku udah kenal sunnah. Istriku taat kepada Allah, taat kepadaku, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal tauhid, mengenal sunnah, menjauhi syirik, menjauhi bid'ah. Nilai tauhid dan sunnah tidak pernah bisa dibayar dengan dunia beserta isinya. Nilai tauhid dan sunnah jauh lebih tinggi dan mahal daripada dunia beserta isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka akan mewujudkan sifat syukur di dalam hati, tidak selalu mengeluh.
Karena demi Allah jemaah, kalau kita tidak merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mungkin 10 istri aja nggak cukup. Ya kan? Si istri juga demikian. Setiap kali kita melihat ada wanita lain yang cantik, akan hilang cantik istri kita. Dapat wanita yang cantik tersebut, rupanya ada wanita lain yang lebih cantik besoknya, yang ketiga. Rupanya muncul lagi wanita yang keempat yang lebih cantik daripada dia. Muncul lagi yang lebih cantik, muncul lagi lebih cantik. Kapan berhenti? Berhentinya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru berhenti. Nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Maka melihat kepada orang yang di bawah kita dalam rumah tangga, perjalanan rumah tangga itu penting jemaah. Jangan selalu kita melihat kepada orang yang di atas kita, Masya Allah suami dia udah bisa beli rumah sendiri, udah bisa beli kendaraan, udah bisa pergi umroh, udah pernah pergi haji sama istrinya. Saya suamiku ya Allah masih jual pisang goreng, tukang beca, dan semisal. Jangan begitu, lihat kepada yang di bawahnya. Ada yang dia mungkin suaminya, Masya Allah, udah suaminya miskin, tampangnya pas-pasan, nggak sholat 5 waktu lagi. Suami kamu walaupun miskin tapi lumayanlah ganteng dikit, sholat 5 waktu, kenal sunnah. Ada wanita dia taat kepada Allah, diuji oleh Allah dengan suami, udah suaminya miskin, udah suaminya boneng, nggak sholat 5 waktu lagi. Wajahnya pas-pasan, nggak sholat 5 waktu, jatuh ke syirik dan bidah lagi, serta maksiat lagi, musibah di atas musibah. Iya kan? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian agar kalian tidak merendahkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya fanafisu fil akhirah. Kalau engkau melihat ada seorang yang di atasmu dalam urusan dunia, telah mengalahkan engkau dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.